Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril. Kita bermain analogi, ini analogi kasar yang diambil hati. Jibril itu bisa dikatakan sebagai ajudannya Allah. Namun bukan berarti sebagai ajudan dia melindungi Allah, bukan. Kalau kita berpikir seperti itu, ya kita berpikir seperti agama-agama yang mempercayai dewa-dewa. Ajudan di sini adalah kedekatan Jibril. Karena semakin kita dekat dengan Allah itu kita semakin mulia. Karena kedekatan Jibril dengan Allah, makanya Allah mengatakan dia adalah utusan yang mulia. Utusannya Allah itu mulia. Kita kalau dekat sama raja, udah otomatis kita jadi mulia. Maupun raja itu brengsek, maupun raja itu luar biasa kejam, pasti dianggap mulia sama teman-temannya, sama saudaranya. Oh, si Anu dekat sama presiden, si Anu dekat sama komisaris, si Anu dekat sama direktur, begitu. Kita lagi bermain analogi kasar. Karena agak susah bagi mereka yang tidak pernah menyentuh Al-Quran, tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah mau mempelajari sejarah Nabi, kisah Nabi, sahabat Nabi, keluarga Nabi. Kadang-kadang harus diberi analogi-analogi yang kasar agar otaknya yang beku itu jadi hangat. Ketika jadi hangat akhirnya berapi, akhirnya berpikir, akhirnya ingin tahu. Itulah kuliah. Karena kebekuan ini, sekali lagi, bukan karena orang kafir yang menciptakan, bahkan kita sendiri yang menciptakan. Baru bisa belajar menghafal Al-Quran, gak hanya 5% mungkin hafalannya luar biasa hafal mungkin. Atau bisa jadi ada malah yang 100%. Namun dia jadi membatasi diri. Terpengaruh dengan mazhab yang dianutnya, terpengaruh dengan imam yang dipercayainya, terpengaruh dengan sahabat yang difavoritinya, keluarga yang difavoritinya. Itu es sudah sangat membeku itu kalau tidak dihangatkan itu. Kalau kita yang tua-tua mah ya tinggal nunggu mati, tenang sudah, mau ngapain lagi. Syukur-syukur pahala kita banyak, masuk surga. Amin. Karena sekali lagi, sebejat apapun ini yang sedang berbicara, sejahanam apapun yang berbicara, tetaplah takut yang namanya neraka. Ali Supi yang sombong-sombong itu luar biasa, yang merasa dirinya bisa memasuki neraka, tidak akan pernah bisa. Buka sejarah para nabi. Nabi Saleh contohnya itu satu lubang jarum neraka dikeluarkan dari perut bumi. Penduduk kampung yang luasnya luar biasa meninggal karena terhisap racun dari api neraka. Tidak akan ada yang bisa. Karena kepakiran kita, karena kita tidak melihat neraka, maka kita merasa sanggup masuk neraka, padahal tidak ada satupun yang bisa. Dan sekali lagi, tidak ada satupun yang berhak masuk surga. Itu kekuasaan Allah, itu hak prerogatif Allah. Namun Allah bukan Tuhan yang zalim. Allah berjanji, sebutnya jarah pun kau tidak akan kusakiti di hari penghisaban.
sebutir zarah pun kebaikanmu akan aku balas. Dan luar biasanya belum tentu kejahatanmu nanti akan aku balas. Belum tentu. Makanya bingung itu kadang-kadang yang masuk surga. Padahal aku banyak jalim deh. Padahal aku juga gak suci-suci banget deh. Ya contohnya bagaimana itu seorang pelacur yang ngasih anjing kehausan bisa masuk surga. Bagaimana seorang pemuda yang memungut kucing yang sedang kedinginan dihangatkan di tungku yang panas sehingga kucing itu jadi tidak menggigil bisa masuk surga. Bagaimana mungkin seorang perampok yang habis merampok luar biasa melihat orang kelaparan, orang miskin tidak tega, rampokannya dikasih kepada orang itu bisa masuk surga. Itu artinya kan kejahatan belum tentu dibalas sama Allah di sana, namun kebaikan akan Allah balas. Itu makanya yang dikatakan rahmatku itu lebih cepat datangnya daripada azabku, daripada amarahku. Itulah Tuhannya Muhammad. Ini kulit akan terus itu digodok, akan terus diasah agar semakin terbiasa. Tidak dilarang mencintai Imam Husain. Oh, aku juga sangat mencintai Imam Hasan, Ali, Fatimah. Gak ada kebahagiaan di surga kalau belum melihat wajah mereka, walaupun hanya dari kejauhan pun itu gol. Dan sahabat-sahabat para nabi itu saya sudah cukup. Tidak dilarang. Namun jangan karena kecintaan kita yang berlebihan kepada sesuatu itu kita menghilangkan cinta kita yang paling hakiki, itu kemanusiaan. Keadilan, kebenaran, jalan yang lurus. Jangan karena dia satu mazhab dengan kita, tapi dia anjingnya luar biasa, babinya luar biasa. Tilep sana, tilep sini, korupsi sana, korupsi sini. Karena satu mazhab kita belain habis-habisan. Yang salah tetap salah di mata hukum. Bahkan hukum Hammurabi mengatakan mata dibayar mata. Meskipun semua jadi buta, yang penting keadilan ditegakkan. Meskipun langit runtuh, yang penting keadilan ditegakkan. Hidup di tengah-tengah keadilan yang tidak ditegakkan itu sama saja dengan kiamat sugro, kiamat kecil. Tidak ada lagi pegangan. Orang nanti akan berlomba-lomba menghalalkan segala cara. Pelacuran akan tumbuh seperti jamur. Yang lelaki akan jadi maling luar biasa. Yang penting kekasihnya menghargai dia. Yang penting istrinya menghargai dia. Yang penting anak-anaknya menghargai dia. Yang penting orang tuanya menghargai dia. Memang tidak salah. Tidak salah mengejar kebahagiaan. Namun sekali lagi Allah menegaskan, aku tidak melihat hasil kalian, proses kalian yang kulihat. Proses. Dan aku paham betul pengalaman kalian itu berbeda-beda. Aku tidak mungkin menghukum orang yang menghukumi terlalu keras orang yang lahir di dunia pelacuran yang tidak mau dia jadi pelacur. Dan semoga aja rahmat Allah sampai kepada dia, tidak mengikuti jejak orang tuanya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Allah menegaskan sekali, itu perkataanku. Jadi sekali lagi dipangkas, diabaikan ketika saya mengatakan bahwa Jibril yang bersumpah, ternyata Allah yang bersumpah. Karena di dalam kuliah ini kita menafikan ayat-ayat belakang. Ayat-ayat depan dulu kita kupas. Kalau salah di ayat belakang, ya kita nafikan. Karena kita kan tidak tahu ayat di belakang. Kita harus hapus dulu ayat yang di belakang ini. Harus berurutan. Itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu dikorupsi. Aduh. Alhamdulillahirrabbilalamin.